Kekasih dalam Tuhan, apa arti berdaulat? Berdaulat itu artinya berkuasa penuh. Seseorang yang berdaulat pada orang lain itu tidak bisa bergerak, tidak bisa bekerja, tidak bisa lakukan apa-apa kecuali yang berdaulat itu, yang berkuasa itu memberi wewenang, otoritas padanya. Angkat tanganmu ke Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah penguasa hidup kita. Amin. Bapa, ini kami, sedikit pun kami tidak bisa memperpanjang masa-masa hidup kami kalau bukan Tuhan Yesus yang memperkenankan kami. Sedikit pun Tuhan kami tidak bisa berkuasa atas tubuh kami dari kematian yang sedang menanti-nanti kami kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga atas kami. Amin. Karena itu Bapa, kami berikan segala pujian hormat kepadamu, karena kami ini buatanmu, kami ini ciptaanmu, kami ini seperti bejana tanah liat di tangan penjunan. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan sambut firman Tuhan. Kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan. Seri firman Tuhan pada bulan-bulan ini adalah M dan T. M itu adalah akronim dari mujizat, dan T itu adalah tanda-tanda. Minggu lalu kita sudah belajar untuk apa mujizat dan tanda-tanda diberi, dan hari ini juga kita akan kembali mengulanginya dari pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita membaca dari kitab Injil Markus, dan kita akan perhatikan apa yang Tuhan nyatakan dalam pembacaan ini. Markus pasalnya yang ke-6, Mazmur 6 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-44. Markus pasal 6 30 sampai 44. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepada Yesus semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam.
Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat memberi makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan, yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Bapak Ibu yang terkasih, dari seluruh mujizat yang pernah dibuat oleh Yesus, keempat penulis kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mencatatnya. Kalau kita bandingkan dengan mujizat yang dilakukan Yesus yang lain, tidak semua dicatat oleh para rasul. Misalnya Yohanes, tidak semua dicatatnya. Tapi khusus memberi makan 5.000 orang, keempat rasul itu menuliskannya dalam Injil. Berarti kalau mereka menulis itu ada sesuatu yang sangat menarik yang dilakukan oleh Yesus bagi murid-murid itu sampai mereka menuliskannya. Maka kalau saudara sangat hati-hati membaca tentang mujizat yang diadakan oleh Yesus, baik dari versi Matius, Markus, Yohanes, dan Lukas, saudara akan lihat ada perbedaan-perbedaan sedikit-sedikit. Tetapi semua perbedaan itu adalah hasil daripada bagaimana mereka mengingat, melihat, bagaimana mereka menyorotinya. Sama seperti kalau kita melihat sebuah peristiwa, ada orang kalau ditanya apa yang kamu saksikan, apa yang kamu lihat. Kalau seorang penakut dia akan langsung catat, dia langsung fokus kepada darah. Aduh, saya nggak tahan lihat darahnya. Tapi kalau seorang yang langsung fokus kepada yang peristiwa tabrakan itu, maka ada orang, apa kamu lihat? Aduh, saya melihat mobilnya yang tabrakan, mobil dia merek ini, bahkan sampai nomor plat polisinya dia catat. Seperti itulah kira-kira bagaimana Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mencatat catatannya, memberikan informasi, memberikan penjelasan tentang apa yang mereka lihat. Dan khusus mengenai mujizat memberikan 5.000 orang makan, keempat penginjil ini mencatatnya. Kenapa mereka mencatatnya? Karena memang mujizat memberikan 5.000 orang itu adalah sebuah tindakan luar biasanya. Apa? Dicatat sekitar itu artinya kira-kira 5.000 orang laki-laki. Kalau 5.000 orang laki-laki itu ada 2.500 saja yang sudah menikah. Mereka juga membawa istrinya. Kalau dari yang berkeluarga itu ada orang-orang yang mempunyai anak yang sudah besar, ada yang membawa 2, ada yang membawa 3. Maka para peneliti Alkitab ini, para peneliti tentang mujizat ini kira-kira menyampaikan bahwa yang dijamu, diberi makan oleh Yesus waktu itu
ada sekitar 15.000 orang yang datang dari seluruh daerah Yudea, Nazaret, dari sekitarnya datang kepada Yesus. Kita juga sudah pernah mendengar dari mimbar ini disampaikan oleh pendeta, kenapa orang sangat tertarik kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus memang mengadakan mujizat dan tanda-tanda. Dan dari sini kita bisa melihat apa sesungguhnya maksud daripada para penulis menulis tentang mujizat ini, dan untuk apa itu diberikan semuanya kepada kita. Dan minggu lalu sudah disampaikan oleh pengkhotbah di tempat ini kepada kita bahwa memang Tuhan Yesus tidak sembarang mengadakan mujizat kalau tidak ada tujuan yang jelas dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca dalam Yohanes pasalnya yang kelima, untuk apa semua mujizat-mujizat itu disampaikan kepada kita dan mujizat itu diadakan oleh Tuhan Yesus? Coba kita baca dalam Yohanes pasalnya yang kelima ayat 39 sampai ayat ke-40. Di sana Yesus jelas menyampaikan untuk apa semua diadakannya mujizat-mujizat yang dilaksanakan oleh Yesus. Matius pasal yang kelima ayat 39 dan 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Kenapa Tuhan Yesus membuat mujizat? Ada banyak orang menyelidiki Alkitab. Mereka sudah tahu siapa itu Yesus Kristus, Mesias yang akan datang. Dan pada waktu Yesus datang dalam dunia ini mengadakan mujizat, sebab terbukti Tuhanlah yang bisa mengadakan mujizat. Maksudnya supaya apa? Sesungguhnya maksudnya adalah supaya orang-orang menerima Yesus sebagai Mesias, supaya orang-orang datang kepada Yesus untuk memperoleh hidup itu. Karena Yesus Kristuslah kehidupan. Dia berkata, akulah kehidupan, akulah kebangkitan, akulah yang memberi makan. Semua itu dikatakan oleh Yesus. Jadi catat terus dalam hati Bapak Ibu dimanapun engkau berada, bahwa Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Mujizat itu hanyalah sebagai tanda, signal untuk membawa kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya tegaskan lagi kepada jemaat yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan menghormati Tuhan Yesus Kristus, tidak selalu kita harus meminta mujizat terjadi, kecuali dibutuhkan mujizat itu agar orang lain datang kepada Tuhan Yesus, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab kalau kita survei Alkitab, kita catat Alkitab, orang-orang yang sudah melihat mujizat, mengikut Yesus itu ribuan-ribuan orang, mereka juga yang berkata, salibkan Yesus, salibkan dia. Artinya mujizat yang terjadi bukan jaminan membuat seseorang tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun kita tidak akan jelaskan itu pada hari ini. Yang saya mau jelaskan kepada kita adalah pelajaran apa yang kita bisa temukan dari mujizat memberi makan 5.000 orang. Kenapa Yesus memberi mereka makan? Apa tujuannya sehingga Yesus mengadakan mujizat itu? Kenapa Yesus mendemonstrasikan itu? Ada beberapa catatan penting kalau kita selidiki dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, tentu ketika kita melihat mujizat yang terjadi ini, kita lihat di sini ketika Yesus, ayat 34 dan pembacaan kita, ketika Yesus melihat orang banyak itu, maka Yesus muncul belas kasihannya.
1 bulan lalu saya sampaikan tentang ada satu sifat daripada Tuhan Allah, yaitu berbelas kasihan, berkemurahan. Itu tertulis dalam ayat yang ke-34, menunjukkan belas kasihannya. Lalu saudara juga lihat bagaimana di sana kita melihat bagaimana Yesus dalam ayat 34, Yesus mau mengajar mereka. Yesus mau menyampaikan inti daripada pengajaran kepada mereka. Dan dari semua pembacaan itu, saudaraku lihat, Yesus juga menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang mampu membagi waktu, mana waktu kesibukan dan mana waktu beristirahat. Tuhan Yesus juga menyampaikan kepada kita bahwa kalau dia berkhotbah, selalu ada kebutuhan dua dalam kehidupan manusia, yaitu kebutuhan perut, kebutuhan jasmani, tapi juga ada kebutuhan rohani, kebutuhan spiritual, kebutuhan otak ini harus dikasih makan setiap saat. Dan ada banyak lagi yang saya bisa sampaikan kepada kita sekalian, tapi untuk hari ini sebagai bahan perenungan kita, sedikitnya ada 3 pelajaran yang paling mahal dari di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Perhatikan yang pertama itu, saudaraku. Yang pertama adalah Yesus memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih, saya tadi perkirakan 15.000 orang, untuk menyampaikan kepada kita pembaca Alkitab, pembaca kitab Injil, bahwa Yesus Tuhan kita sanggup memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani kita. Ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu sedikitnya ada 3. Kebutuhan emosional, kebutuhan perasaan kita. Yang kedua, ada kebutuhan pikiran kita ini harus diisi. Kalau pikiran tidak diisi, maka otak tidak bekerja dengan baik. Dan kalau otak tidak bekerja dengan baik, itu juga mempengaruhi seluruh tubuh kita. Yang ketiga, ada kebutuhan rohani di mana kita diberi kemauan untuk lakukan tindakan-tindakan rohani. Seperti misalnya pada hari ini sudah datang di gereja ini, kan kadangkala juga kita tidak suka datang, tapi kita ada kemauan. Dan bagaimana memupuk kemauan itu harus ada tekad, karena percaya bahwa firman yang disampaikan Yesus berkuasa menolong dan memberkati kita. Tetapi ada kan kebutuhan jasmani kita. Kita butuh makan. Sudah sarapan kah saudara pagi ini? Sarapan apa pagi ini? Ayo. Orang-orang yang sudah diberkati seperti saya ini, saya bersyukur bahwa ada ibu gembala yang selalu menyediakan buah setiap pagi. Habis doa pagi sudah disediakan buah, dia sediakan apel, kadang dicampur dengan sinaga, buah naga disediakan itu supaya ada stabilitas dalam hidup kita, dalam tubuh kita. Jasmani itu membutuhkan juga sport, olahraga, ya, jalan kaki supaya jantungnya sehat. Pada waktu saya pergi berkunjung kemarin memberangkatkan Pak Pasaribu, sudah menghembuskan nafasnya dari rumah sakit Hermina, di pintu daripada rumah sakit itu saya melihat ada banner, ada spanduk kecil. Di situ disampaikan ada 5 manfaat naik turun tangga. Saya foto itu karena saya rencana mau buat juga di lantai 1 gereja kita. Dan salah satunya dibuat apa? Naik turun tangga itu membuat jantung kita
menjadi jantung yang selalu sehat. Naik turun tangga akan membuat lutut kita terlatih dengan baik. Naik turun tangga akan membuat kolesterol kita terjaga dengan baik. Karena itu, saudaraku, jasmani kita itu membutuhkan sesuatu. Memang dia membutuhkan tidur, tapi kalau tidur terus, yang terjadi adalah maka kita akan cepat naik sakit gula kita. Jadi jasmani kita ini butuh asupan, dan itulah yang dipenuhi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus sanggup memenuhi kebutuhan rohani dan memenuhi kebutuhan jasmani kita. Dan kebutuhan rohani kita, dia berkata dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 35, kata Yesus, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Haleluya. Percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sudah cukup, itu segalanya. Percaya pada Yesus Kristus, jiwa kita ditenangkannya. Percaya pada Yesus, kita lega. Percaya pada Yesus, kita bahagia. Percaya pada Yesus, kita diberkati secara rohani. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yesus segalanya. Yesus segalanya. Itulah sebabnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Soal jasmani misalnya, Yesus sendiri berkata, jangan kamu khawatir soal makan dan minum. Burung di udara saja dipelihara Tuhan, apalagi orang yang percaya. Nomor 2, Bapak Ibu, kita lihat pelajaran apa yang kita dapat dari pembacaan firman Tuhan hari ini. Bahwa Tuhan Yesus memberi kita tugas untuk ikut berpartisipasi, ikut ambil bagian melayani orang lain. Itu hebatnya Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus itu sangat-sangat sanggup melakukan mujizat seperti yang pernah dilakukannya ketika dia memelihara orang Israel keluar dari Mesir. Pagi-pagi sudah ada mana disediakan. Dia bisa langsung meniupkan burung-burung merpati atau burung perkutut untuk memelihara mereka. Bisa dia menyuruh burung gagak seperti memelihara Elia di sungai, di pinggir sungai Kerit. Bisa. Tapi ketika mereka melihat Yesus sudah khotbah, sampaikan firman Tuhan, dan mereka semua tertarik, sampai Yesus mulai main mata dengan Tuhan Yesus. Guru, sudah mulai gelap. Sama seperti saudara kalau saya khotbah kepanjangan. Artinya cukup. Murid-murid juga melaksanakan itu. Guru, ini tempat ini sepi, tidak ada warung. Guru, interupsi, suruh mereka pulang supaya mereka bisa makan. Ya, murid-murid juga perhatian soal makan. Kenapa begitu? Karena murid itu juga kelaparan. Saya juga lapar kok. Kasih mereka makan, kata Yesus. Kamu harus beri mereka makan. Kasih mereka makan. 15.000. Uang kita juga hanya sekian. Mana mungkin Tuhan. Tapi Yesus berkata, kamu kasih mereka makan. Andreas berkata, di sini ada 5 roti, 2 ikan di bawah anak kecil. Jangan pernah berpikir ikan itu besar. Namanya saja 5 roti, masa dibawa ikan sebesar tangan? Kecil. Ada di sini 5 roti dan 2 ikan.
Apa yang dikatakan Yesus dalam Injil lain disebutkan, suruh mereka duduk berkelompok-kelompok. Suruh mereka. Dan itu roti bawa kemari. Oh haleluya. Bawa yang ada padamu di sini. Bawa itu ke tanganku. Bawa itu disuruh mereka duduk berkelompok-kelompok. Dan dalam kisah itu kita mendengar tadi, maka Yesus menengadah ke langit, dia mengucap syukur. Dia tidak meminta apa-apa di situ. Ini doa yang harus kita pelajari ketika doa makan. Bersyukur Tuhan. Bersyukur karena Tuhan memelihara. Dan roti ikan itu mulai dibagi-bagikan. Diberi tugas kepada murid-muridnya membagi. Wow, saudaraku, semua mereka makan dengan lahapnya sampai mereka kenyang. Dan sesudah itu dikumpul lagi sisa-sisanya, sisa 12 bakul, belum lagi ikan-ikan itu dikumpul semuanya, sisa 12 bakul. Hebat kan? Yesus melibatkan murid-muridnya, Yesus melibatkan anak-anak, Yesus melibatkan semua itu orang harus duduk baik-baik. Yesus melibatkan hal-hal kecil. Yesus melibatkan kita. Bukan Tuhan Yesus tidak mampu menyuruh malaikat untuk melakukan pekerjaannya. Bukan Tuhan Yesus tidak mampu dengan tangannya mengadakan mujizat secara langsung, tapi dia menggunakan murid-muridnya. Ini waktunya kita sadar harus ada kerjasama antara Yesus dengan kita, kita dengan Yesus. Mujizat terjadi apabila terjadi kerjasama yang baik antara Tuhan dengan kita. Saya tidak anti dokter engkau diobati, saya tidak anti dengan bagaimana kau cara makan dengan baik. Kita harus lakukan bagian kita, karena kalau kita lakukan bagian kita terjadi mujizat yang besar. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan bisa mengerjakannya sendiri. Tapi bersyukur dia gunakan kita. Oh haleluya. Kita harus bersyukur dengan itu. Engkau dipakai Tuhan, bisa pimpin pujian. Engkau sesungguhnya enggak laku, tapi Tuhan bilang ayo lakukan pekerjaanku. Karena itu ketika engkau dilibatkan Tuhan dalam pelayanan, ingatlah itu adalah sebuah kehormatan. Melayani Tuhan, melayani sesama adalah sebuah kehormatan. Engkau dipakai oleh Tuhan, karena itu kerjakan dengan senang. Jangan bersungut-sungut. Ayo kerjakan dengan senang, karena kau sedang dihormati oleh Tuhan. Tuhan bisa lakukan segalanya, tapi Tuhan pakai engkau. Jangan sombong dan berkata kalau nggak ada aku nggak bisa apa-apa. Kalau tidak ada aku tidak bisa main, tidak ada musik. Tidak. Yesus bisa lakukan segalanya tanpa apa-apa. Tapi dia libatkan kita karena dia mau kerjasama yang baik antara engkau dengan Tuhan. Dan itu dalam Kisah Rasul pasal 1:8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa, kamu bisa lakukan mujizat supaya nama Tuhan dimuliakan. Yang terakhir, pelajaran ketiga yang kita bisa dapat dari mujizat ini. Untuk apa mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang? Kita sedang diajari oleh Tuhan Yesus bahwa Yesus sanggup menggunakan hal-hal yang kecil yang kita miliki, dan itu dilipat gandakannya dan memiliki sisa yang cukup. Terkadang kita mungkin berpikir, Tuhan, aku hanya punya sedikit, aku hanya punya uang sedikit, apa gunanya yang sedikit ini? Jangan pernah engkau rasa rendah diri dan berkata, sedikit yang kau beri, sedikit yang kau beri pada Tuhan dan pelayanan baginya, itu bisa dilipat gandakan oleh Tuhan Yesus untuk perkara yang sangat dahsyat.
Dalam waktu dekat kita akan membangun sebuah tempat doa persiapan di belakang saya ini. Jangan engkau merasa saya nggak bisa memberi. Sedikit engkau bisa beri. Itu bisa sangat berdampak luas. Sangat berdampak luas untuk kemajuan pelayanan Tuhan. Dalam waktu dekat juga kita akan membangun sebuah tempat doa di tempat Roni. Saya akan meletakkan batu pembangunan di sana. Mungkin engkau berkata, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sedikit yang engkau beri, itu bisa berpengaruh luas kepada orang lain. Dalam pelayanan-pelayanan misi dimanapun di seluruh dunia, banyak utusan misi yang memenangkan kita. Mereka diutus oleh janda-janda. Mereka diutus oleh orang-orang tidak berdaya, tapi mereka telah menjadi roti kehidupan bagi suku-suku terasing yang belum mengenal Tuhan Yesus, karena sedikit mereka beri sama Tuhan. Hal sedikit yang kita beri, jangan bilang tidak mungkin, aku hanya mempunyai sedikit. Ini tidak mungkin. Semua kita mempunyai gift, semua kita mempunyai karunia-karunia yang berbeda. Ada orang bisa berkhotbah di hadapan 3 orang, ada bisa berkhotbah di hadapan 5.000 orang. Ada orang bisa menyanyi dengan baik, tapi ada orang tidak bisa menyanyi dengan baik. Ada orang bisa berbahasa dengan baik, tapi ada orang tidak bisa berbahasa dengan baik. Alkitab berkata semua kita diberi karunia-karunia masing-masing. Gunakan karunia itu, karena sedikit karuniamu Tuhan akan lipat gandakan. Haleluya. Haleluya. Apapun kemampuan kita, berikan pada Tuhan. Seperti anak yang kecil itu, 5 roti ada padanya dan 2 ikan, diserahkannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguh bahagia ketika membaca ini. Anak itu dia memberi makan siang dan makan malamnya, segalanya. Dan apa yang dilakukannya berpengaruh, memberkati banyak orang. Karena apa yang kita punya sedikit, asal kita mau serahkan di tangan Tuhan Yesus. Yang sedikit ada pada kita, ada di tangan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mampu melipat gandakannya. Kiranya engkau diberkati Tuhan dari firman ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Mujizat akan dilakukan oleh Yesus Kristus. Tetapi saudara harus tahu untuk apa mujizat itu. Mungkin pada hari ini engkau berkata, saya masih ada kekuatan. Ayo lakukan sesuatu. Karena mujizatmu adalah mujizat dari Yesus. Lakukan bagian. Ada orang berdoa, minta doa kepada saya, berkata, Pak doakan saya lagi lakukan ini. Ayo lakukan bagianmu. Lakukan, mau kerja, ayo belajar dengan baik. Mau naik pangkatmu, ayo lakukan bagianmu. Jangan pernah terlambat, jangan pernah apapun. Lakukan yang terbaik. Maka mujizat itu akan menggandakan. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9, tapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Artinya apa? Sedikit yang kita bisa beri, kita bangga dengan itu. Dan semuanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersinar, bersinar. Aku mau bersinar. Bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Angkat tanganmu. Maukah engkau menjadi alat mujizat Yesus? Amin. Ingat, Yesus peduli dengan kebutuhan jasmani dan rohani kita. Dan ingat juga
bahwa Tuhan Yesus mau menggunakan kita. Sekalipun dia bisa lakukan segalanya, dia nggak lakukan sendiri. Dan ingatlah, Tuhan mampu melakukan dari hal kecil menjadi berganda. Jangan pernah berkata aku nggak ada apa-apanya. Tapi dalam kelemahan kita bisa melakukan perkara yang besar-besar bagi Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak, tolong kami bersinar dan bersinar sebagai alat mujizat Tuhan. Karena tujuan Engkau melakukan mujizat bagi kami adalah supaya orang datang kepadamu dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dicintai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara.